Selamat datang kembali di perkuliahan Predictive Analytics. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Poisson dan negatif binomial regression model. Nah, regression model yang seperti ini tuh diberikan atau dipakai ketika kita mempunyai variable response atau variable prediktif yang seperti ini nih. Jadi si y-nya itu discrete ya. Dan nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, dan tidak punya batas maksimumnya gitu ya. Nah, kalau kemarin ketika kita menggunakan logistic regression, y-nya itu 0 atau 1 doang gitu ya. Sukses atau tidak sukses doang gitu. Namun sementara kalau di sini di Poisson atau negative binomial regression model, y-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ya. Nah, kalau y-nya seandainya finite ya, jadi cuman terbatas misalkan cuma sampai 10 doang gitu ya. Nah, ini bisa juga pakai Poisson atau negatif binomial, tapi mungkin lebih cocok pakai binomial ya sebenarnya. Tapi pakai Poisson atau negatif binomial pun boleh sih sebenarnya. Namun kali ini kita hanya membahas yang y-nya tuh bisa 0, 1, 2, 3 sampai infinity ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan Poisson atau negatif binomial regression model ya, salah satu dari model JLM untuk melakukan fitting terhadap data-data yang seperti ini. Jadi ada dua opsi yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Yang pertama itu adalah Poisson regression model. Jadi si y given vektor xi-nya itu adalah berdistribusi Poisson, dan kita tahu Poisson itu adalah parameternya itu ada satu, yaitu si lambda ya. Dan kemudian opsi kedua itu adalah negatif binomial regression model. Ya, ini atau sering disebut dengan NB ya, atau dari negatif binomial, tapi parameternya ada dua ya, M dan Q. Oleh karena itu sebenarnya negatif binomial itu lebih fleksibel ya dalam memodelkan suatu data ya, karena ada dua buah parameter yang bisa kita tuning ya. Sementara kalau Poisson kan cuma satu ya, cuma lambda doang. Kita mulai dari distribusi Poisson dulu. Jadi distribusi Poisson sering digunakan atau normalnya gitu ya, secara natural itu biasa digunakan untuk memprediksi banyaknya kejadian di suatu selang waktu yang fix. Ya, sebagai contoh, misalkan kita ingin selang waktunya itu 10 menit dan kita ingin mengukur banyaknya mobil yang lewat di lampu merah ini dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah, kemudian parameter dari distribusi Poisson itu adalah lambda, di mana lambda itu adalah rate kejadian, dengan lambda itu selalu positif ya, jadi nggak mungkin negatif, nggak mungkin 0. Nah, kemudian jika y itu adalah random variable yang berdistribusi Poisson, maka PDF-nya ya, karena discrete ya, jadi seperti ini ya, y kecil atau n dulu lah, saya pakai n dulu ya. Jadi e pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat n per n faktorial ya. Atau mungkin lebih enak, karena ya, ini akan kita bawa ke distribusi eksponensial family, saya akan sebut dia dengan sebagai ini ya. Jadi n-nya saya ganti y ya, y kecil. Nah, ini min lambda dikalikan lambda pangkat y dibagi y faktorial ya, sebenarnya sama aja. Nah, y itu y kecil ini atau n kecil ini nilainya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Jadi setiap n 0 itu pasti ada peluangnya gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita bawa ke distribusi eksponensial ya, jadinya seperti ini. Y dikalikan theta dikurangin B. Theta dibagi V ditambah C Y, V ya. Nah, ini silakan turunkan sendiri, dimana theta-nya itu adalah ln lambda, B theta-nya adalah E pangkat lambda, E pangkat theta, sorry, dan kemudian V-nya itu adalah 1, dan C, Y, V-nya itu adalah ini min ln Y faktorial ya.
Nah, silahkan coba turunkan sendiri, tidak terlalu susah. Namun intinya Poisson distribution itu bisa adalah salah satu dari keluarga canonical one parameter exponential distribution family ya. Kemudian kita akan mencari tahu ekspektasi dari random variable Poisson itu apa. Ya, kita akan gunakan sifat yang kita punya di keluarga family keluarga eksponensial ini, yaitu adalah ekspektasinya itu adalah ini ya, turunan dari B terhadap theta ya. Nah, kita tahu B tetanya itu ada E pangkat theta. E pangkat theta kalau kita turunkan ya E pangkat theta lagi ya. Nah, terus kita bawa ke parameter kita yang mula-mula ya. Parameter kita yang mula-mula itu adalah tetanya itu adalah ln lambda. Nah, berarti dengan kata lain ekspektasi dari random variable Poisson itu ya lambda ya. Kita cari tahu variansinya itu adalah ini. Ya, kemudian karena V-nya itu 1 dan turunan dari E pangkat theta ya E pangkat theta lagi. Ya, ini juga berarti sama dengan lambda ya. Semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita akan mencari tahu link functionnya ya. Link function yang canonical link functionnya itu apa gitu ya. Jadi ini ada canonical link function, jika Anda ingat adalah ini ya adalah G X-nya itu adalah canonical link function itu adalah B aksen ya. B aksen di inverse X ya. Nah, ini adalah canonical link function-nya. Nah, kita cari tahu dulu B aksennya itu apa. B aksen theta itu adalah E pangkat theta, terus berarti B aksen inverse Y-nya itu adalah inverse dari E pangkat theta itu adalah ln theta ya, ln Y ya. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan ini nih, berarti agar mu dengan ini kompatibel, berarti G-nya itu adalah ln dari. Nah, ini adalah link function-nya ya. Link function yang canonical ya. Transpose dikalikan beta, vektor beta. Atau sering juga ditulis seperti ini ya. Eksponen dari ini. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah model Poisson regression ya. Atau ya JLM dengan random variabelnya Poisson dan linknya itu adalah logaritma ya. Semoga cukup jelas. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh ya. Jadi misalkan vektor X-nya itu adalah terdiri dari 3 buah elemen ini ya. 1 X11 dan XI1 dan XI2. Jadi cuma ada dua atribut, 3 atribut sih dengan ininya, dengan konstantanya ya, yang B0-nya. Nah, selanjutnya kita bisa membentuk, jadi misalkan B0 sama beta 1, beta 2 itu sudah kita dapatkan ya, maka kita bisa membentuk Poisson regressionnya, yaitu adalah ini, ln dari mu x bar I sama dengan ini, beta 0 ditambah beta 1 X1 nya, X1 ditambah beta 2 X2 ya. Atau bisa juga kita tulis sebagai berikut, eksponen dari beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ya. Jadi sama aja nih. Jadi ini adalah hasil dari Poisson regresinya setelah nilai beta 0 dan beta 1 dan beta 2 itu sudah didapatkan. Nah, di sini link function-nya itu adalah kita menggunakan link function ini ya, Gx-nya sama dengan, atau Gy ya, saya seringnya pakai Gy. G-nya adalah ln Y ya. Karena si G ini domainnya itu adalah 0 sampai tahingga ya. Jadi si mu ini kan adalah rata-rata dari atau min dari random variable Poisson. Jadi si mu itu nilainya pasti di antara 0 sampai tahingga. Nah, tapi kita cari G, fungsi G yang bisa memetakan 0 tahingga ke bilangan real ya. Dan ini salah satunya ya ln X ya. Tapi kalau Anda bisa mencari yang lain juga nggak masalah ya. Cari sendiri juga nggak masalah. Intinya si G itu harus punya inverse dan satu-satu ya. Terus image-nya itu, image dari si G itu harus penuh ya.
harus bilangan realnya. Nah, namun tidak akan ya biasanya yang selalu dipakai itu yang ini sih ya, rata-rata. Nah, kemudian saya akan ada satu contoh. Jadi misalkan vektor betanya itu adalah ini ya, min 2, 1 sama 0,5 ya. Dan kemudian saya punya vektor xi-nya itu adalah ini 1/4,3/2 ya. Nah, kita ingin menghitung mu-nya ya. Jadi mu xi dalam hal ini itu apa? Berarti dengan kata lain kita min 2 ditambah 1 dikalikan 1/4 ditambah setengahnya dari sini nih dikalikan 3/2 ya. Dan hasilnya itu adalah min 2 ditambah 1/4 ditambah 3/4 yaitu min 1 ya. Oh sorry, ini harusnya ada len-nya ya. Jadi len mu xi sama dengan min 1, atau dengan kata lain mu xi-nya itu adalah pangkat min 1 ya. Pangkat min 1. Nah, di sini kita belum bisa, kita baru mendapatkan mu-nya. Kita harus memprediksi y-nya itu berapa sih sebenarnya ya. Jadi kita pengen tahu y-nya itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan distribusi Poisson yang tadi itu. Jadi kebetulan kan ekspektasi dari y given xi itu adalah lambda ya. Dan ini sama dengan mu. Nah, berarti si lambdanya itu adalah ini ya. Jadi ini tuh adalah lambdanya. Berarti kita bisa menghitung peluang y sama dengan 0 itu berapa? Given xi bar yang seperti ini, yaitu adalah itu tadi pangkat lambdanya itu dalam hal ini pangkat min 1 dikali pangkat min 1 dipangkati 0 dibagi 0 faktorial. Nah, kita bisa hitung peluang y sama dengan 0 itu berapa. Kita juga bisa menghitung peluang y sama dengan 1-nya itu berapa. Pangkat min 1 dikalikan 1 dibagi 1 faktorial ya. Dan peluang y sama dengan 2-nya berapa? Dan prediksi kita itu, prediksi y-nya sama dengan berapa itu adalah nilai peluang terbesarnya ya. Gitu. Karena kan y sama dengan 0 punya peluangnya, y sama dengan 1 punya peluangnya, y sama dengan 2 punya peluangnya, dan seterusnya. Dan kita y sama dengan berapa itu tergantung dari nilai peluang terbesarnya itu berapa. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana menggunakan hasil dari regresi Poisson untuk memprediksi nilai y.